Tapi SK itu tidak dicabut. SK-nya masih ada. Tidak dicabut, tidak dibatalkan dengan SK yang baru. Soalnya perdamaian selesai, SK dicabut juga. Tapi ini nggak dicabut. Nggak ada. Apa yang udah dilakukan? Yang ada polemik. Dari pertama beliau dilantik, itu juga udah kisruh aja tuh kerjanya. Ya. Sampai sekarang kan kisruh aja kerjanya. Apa yang dia dapat? Apa yang dia lakukan? Itu yang kita sayangkan. Masyarakat memilih dia menjadi gubernur supaya bisa memimpin Aceh. Negara ini dia bawa-bawa sama mafia, kayak saya bilang tadi. Orang-orangnya dia juga. Kembali lagi di Jambu Kreatif. Kali ini kita kedatangan kakak kita yang spesial, ya Kak Linda. Dimana kita akan ngebahas hal yang dibicarakan oleh Aceh sendiri, Kak, bahkan nasional. Oke. Jadi kali ini sebelum kita bahas nih ya Kak, kita akan kulik sedikit Kak. Gimana background Kakak? Kenapa sih kita lihat Kak Linda nih sering bermunculan di TikTok, bermunculan di Instagram, bahkan di YouTube juga ya. Misalnya termuncul kontroversi di sini Kak. Nah, dan juga kita sebagai anak muda di pihak Kakak juga nih. Nah, karena kan kita Kak ini di Jambu Kreatif nih penontonnya dan teman-teman kita anak muda semua nih Kak. Jadi kan untuk memahami anak muda untuk apa ya, penting nggak nih Pulau 4 diambil sih? Ya kan Kak? Iya, kita hidup kita bebe aja, ngopi-ngopi aja ya Kak kan. Nah, mungkin Kak bisa lah Kak, sebelum kita jelasin ini mungkin kita pengen kenal lebih dalam. Kakak boleh ceritakan histori Kakak sebagai awal kali Kakak mulai di bidang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak muda. Saya mau kalau ingin mengulik secara detail kehidupan pribadi saya sebenarnya panjang sekali, karena seorang aktivis itu sebenarnya sih memang nggak ada batas waktu sih, dan nggak ada istilah pensiun sebenarnya, nggak ada istilah pensiun, hanya mungkin masa. Semua orang kan ada masa lelah, masa jenuh gitu ya, ada masa lelah, ada masa jenuhnya. Tapi yang kita sayangkan itu justru anak muda, dia masa lelah dia atau masa jenuh dia dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun hidup di dalam kehidupan masyarakat, berbau dengan masyarakat ataupun melakukan hal-hal yang tegas, keras terhadap pemerintah itu hanya sebatas di kampus. Selesai dari kampus dia merasa bahwa aku bukan lagi orang kampus, bukan lagi mahasiswa, jadi bukan lagi, aku nggak peduli lagi aku tentang apapun gitu kan. Nah harusnya di saat dia kembali ke masyarakat dia juga masih memikirkan apa yang terjadi terhadap bangsa ini, minimal ya tingkat Aceh lah gitu. Saya pribadi dasarnya adalah memang orang tua saya itu memang di aktivis juga. Orang tua saya di pegiat sosial. Beliau ayah dan ibu saya itu dia adalah angkatan pertama PSM, pekerja sosial masyarakat. Ya, kemudian dia di Karang Taruna dan saya mengikuti jejak beliau. Nah, sampai hari ini saya giat di aktivitas kemasyarakatan. Jalan yang saya pilih ini adalah panggilan jiwa bagi saya. Nah, di saat kemudian saya masuk ke lingkungan kampus di masa saya yang seharusnya itu saya udah nggak kuliah lagi sebenarnya, udah berapa angkatan adik-adik kita gitu ya. Nah, kenapa itu menjadi pilihan? Bagi saya melanjutkan pendidikan itu nggak ada batas. Nah, di saat kemudian karena sehari-hari saya adalah berada di bidang advokasi hukum, advokasi kasus, karena saya pernah berada di sebuah lembaga swadaya masyarakat di anti korupsi. Nah, konsentrasi saya sebelumnya itu adalah di anti korupsi. Jadi kayak istilahnya gini, ngejar koruptor. Jadi sang pemburu koruptor. Jadi gitu ya. Kayak ngeri kali ini. Istilah Kakak mencari koruptor nih untuk diburu, untuk dikumpulkan, kita tuntaskan lah kan? Iya, karena kan bicara keuangan rakyat kan, bicara dana publik. Nah, di saat kemudian pejabat menjadi pengelola dana publik, maka dia punya tanggung jawab kepada publik untuk transparan. Nah, kita sebagai masyarakat itu kan ada undang-undangnya yang mengatur yang bahwa masyarakat itu mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap penganggaran daerah. Nah, di saat kemudian kita diam, pejabat atau pemerintah itu kan makin merajalela. Ya, dia santai lah, duduk manis, nggak ada goncangan, nggak ada apa-apa. Ini nggak ada yang tegur nih, nggak ada yang peduli. Ya udah, aku lakukan aja apa yang aku mau, kan gitu ya. Nah, saya tidak melihat itu di anak muda kita. Saat saya masuk ke lingkungan kampus, yang lucunya itu saya justru di awal saya masuk di Universitas Iskandar Muda, di kampus
jurusan hukum keluarga, saya langsung didaftarkan, dipilih dan menjabat sebagai ketua BEM fakultas. Oke. Itu malah 3 periode langsung. Jadi kan ini kan suatu yang maksudnya yang luar biasa lah. biasa, kan? Harusnya bukan saya lagi gitu. Ya. Tapi ini pilihan karena kawan-kawan yang memilih. Oke. Nah, masuk dunia kampus itu buat saya hanya ingin berpendidikan saja. Ingin supaya pendidikan saya itu lebih matang di bidang lah, ya. fokus. Di bidang. Saya ingin fokus ke bidang yang sedang saya geluti, yaitu di bidang pendampingan dan advokasi. Nah, ternyata ceritanya udah lain. Di saat orang melihat sosok kita, dia menginginkan kita menjadi leadernya. Nah, 3 tahun saya di ketua BEM fakultas, dan kemudian 2020 saya menjabat Presma, Presiden Mahasiswa. Justru yang anehnya dapat SK 2 tahun lagi dari kampus kan. Kalau kampus lain itu kan cuma 1 tahun doang. Tahun ganti kan. Pertimbangannya adalah 3 mempertimbangkan kalau 1 tahun dia belum kerja. Nggak bisa kerja udah habis masa. Karena beliau berharap saya bisa membangun kampus pada saat itu yang supaya lebih kampusnya lebih aktif. Karena pemerintahan mahasiswa pada saat itu lagi down. Alhamdulillah selama saya di sana kita juga mampu merangkul kampus-kampus yang lain untuk melakukan pergerakan. Dan ada tuh beberapa yang kita lakukan seperti demo PTMM, kemudian yang besar-besar RUU KPK, Omnibus Law. Kita ikut terlibat di dalam itu. Dan alhamdulillah saya bisa berbaur dengan adik-adik kita yang dengan anak muda. Padahal umur saya tuh awal saya masuk kuliah tuh di umur 45 tahun. Jadi iya gitu kan, saya seharusnya bukan di masa saya gitu kan. Tapi berarti kakak jadi pemimpin lah bagi mereka nih kan. Nah, bahkan saya dipanggil Mak, Mak Linda gitu kan. Jadi itu panggilan yang luar biasa buat saya, penghargaan adik-adik kita. Berarti mereka mengayomi kita bisa mengayomi mereka. Dan selama dalam saya bersama mereka, kita kan tahu karakter dan watak mereka. Sebenarnya mereka butuh leader kalau menurut saya. Nah, kenapa anak muda kita sekarang tuh kok kayak diam gitu kan? Banyak sekali kasus di Aceh. Banyak banget gitu kan. Kasus korupsi aja kayaknya numpuk-numpuk terus kan. Gimana Kak cara kita bangun anak muda ini untuk ayo kita sama-sama untuk ya bersuara kayak gitu kan. Kakak kan udah pengalaman nih berapa tahun nih. Maksudnya gimana pengalaman Kakak untuk membangun mereka nih? Ayo bangun kayak gitu Kak. Kalau menurut saya sih dari yang udah saya jalani selama ini dengan anak muda kita. Pertama memang mereka tuh butuh leader. Mereka butuh sosok yang bisa membuat mereka paham dulu nih. Ini lagi ada masalah ini. Kasih pengertian ke mereka, kasih pemahaman ke mereka. Nah, itu salah satunya. Tapi selama ini yang saya lihat mereka justru kayak diajak sama seniornya yang mungkin udah sebelum-sebelumnya. Padahal seniornya tanda kutip ya, kita itu hanya memanfaatkan mereka. Harusnya di saat kemudian mereka ingin melakukan pergerakan, ini kalau di kampus nih, siapa yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu kan langsung nih terus. Nggak lagi orang yang sudah alumni mengontrol kampus. Nah, kan harusnya begitu. Nah, ini yang terjadi hari ini, itu yang kita sayangkan. Nah, dulu kita masih mampu membangun pergerakan sampai 10 kampus. Bahkan, mohon maaf, dulu Unsyah sama UIN itu dulu kan kayak terlihat di mata mahasiswa yang lain ego. Masing-masing turun sendiri gitu kan. Unsyah nggak mau balance gitu kan, nggak mau bareng gitu. Nah, di saat 2019 saya bersama teman-teman, saya bisa merangkul mereka, kita bisa bareng 10 kampus malah untuk melakukan aksi bareng. Ya, di beberapa isu-isu kasus yang isu yang besar kayak Omnibus Law itu kan, Omnibus Law, RUU KPK. Nah, kita bisa jalan bareng itu. Nah, sekarang enggak lagi. Sekarang yang terlihat hanya 1 kampus itu terus. Ujung-ujungnya rusuh. Nah, nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Justru sebenarnya pola itu harus dirubah. Jangan lagi misalnya di saat kita ingin melakukan aksi, datang ke sana pokoknya harus ribut sama polisi. Bukan itu kan tujuannya. Tujuan menyampaikan aspirasi. Ada masalah nih di masyarakat. Ya kan? Kita kumpulkan idenya, kita kumpulkan kesepakatannya, satukan pikirannya. Satukan tujuannya. Ini tujuan ini ada isu nih terkait korupsi misalnya. Dilakukan konsolidasi. Dalam konsolidasi dibahas. Nah, kasus korupsi kira-kira kerugiannya berapa? Siapa yang dirugikan? Berapa uangnya? Ya, siapa pelakunya? Itu harus dibahas. Sehingga pada saat dia menyampaikan aspirasinya tuh nggak perlu cari bahan. Di kepalanya itu udah muncul. Udah ada. Nah, jadi kalau orang sudah memang di bidangnya itu, dia nggak perlu dia harus cari
kemana-mana lagi. Karena itu sudah dalam pembahasan bersama. Dan kan disepakati itu. Betul. Sehingga pada saat aksi tidak lari dari apa yang sudah disepakati. Ya, berarti sebelum demo kita ada forum dulu Harus gitu kan? Duduk dulu, satukan Ya. ini ya, Satukan suara, visi misinya. misinya. Nah, itu yang terpenting. Oke. Sehingga pada saat aksi terarah. Ya. Kalau ada yang membelokkan, kita harus tetap lurus. Harus. Oke. Nah, jadi kita harus pada tujuan. Tujuan kita. Jadi karena gini, dalam setiap aksi itu selalu ada pengacau. Oke. Selalu ada penyusup dan selalu ada pembisik. Oke. Dan mereka adalah orang-orang yang mendomplengi kepentingan mereka di pekerjaan kita, di aksi kita, di kegiatan kita. Nah, itu yang sebenarnya harus dijaga oleh adik-adik kita. Jadi misalnya kita udah punya tujuan nih, kita udah satu misi nih, udah satu, ya kan? Tiba-tiba datang orang, kalian ini masukin ini dong, boleh. Kalau itu memang masuk ke dalam tambahan bahan misalnya. Tapi kalau misalnya pokoknya jangan pulang ya, misal kan, jangan pulang ya. Kalau memang itu mempengaruhi bahwa dengan tidak pulang mempengaruhi si orang yang kita demo, kemudian untuk menjawab apa yang kita tuntut, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mempengaruhi justru nanti membuat rusuh, mending nggak usah. Jadi dia harus lihat ke sana, tujuan aksinya dulu yang terpenting. Karena udah capek loh, saya dari 2007 itu udah di jalanan. Dari 2007 saya mengawal kasus becak bantuan tsunami. 250 becak itu saya kawal sampai kita berdiam di kantor gubernur itu berderet becak semua. Jadi sampai segitunya. Nah, jadi kalau demo-demo besar insya Allah sudah pernah kita lakukan. Nah, belajar pengalaman itu. Dari setiap aksi demo itu saya pelajari yang bahwa polanya berbeda-beda. Tapi yang saya lihat yang adik-adik kita lakukan itu justru nggak berubah. Mereka tidak pernah mengevaluasi setiap aksi yang sudah dilakukan. Nah, itu yang saya. Kenapa kadang-kadang saya di demo yang dilakukan adik-adik saya hadir. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuntut, siapa di belakangnya. Karena sayang loh gerakan yang bagus kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, itu rusak tujuan tadi. Nah, kembali kepada pulau nih. Wah, kita mau masuk ke situ nih Kak. Iya, ya kan? Kayak panjang banget nih. Panjang banget. Kita mau masuk ke tempat pulau tuh. Kita kan udah tahu berarti apakah kayak korupsi atau demo-demo yang udah Kak lanjutkan ya. Dan sekarang Kak, ini ada kasus yang memang istilahnya menggelitikkan Aceh nih. Pulau kita diambil ya kan, dan yang ngambil juga tetangga kayak gitu kan. Nah, dan oke Kak, ini statement saya sebagai anak muda. Sebagai anak muda. Ketika pulau itu enggak dicokeh, bahasa Aceh enggak disentuh. Nah, kita enggak peduli Kak. Enggak ribut ya kan. Contoh kita bahkan mungkin teman-teman sekalian mungkin enggak tahu kalau 4 pulau itu punya Aceh. Kalau ditanya apa pulau yang dekat-dekat Sinabang, nggak tahu dia, ya kan? Dengan adanya ini kita kan tahu, ternyata ada pulau di dekat di perbatasan antara Medan, Sumatera sama Aceh gitu Kak. Nah, dan ketika pulau ini udah diambil mau dibuat apa Kak? Gitu. Kita tahu, saya juga dengar ada teman-teman yang tinggal di Sinabang, itu banyak yang di sana tuh bahkan udah 80%, 70% itu orang Aceh Kak. Orang luar asing. Nah, jadi gimana nih? Dari mana dia masuk, bagaimana dia dapat izin. Gitu kan. Malah dibilang kalau di sana kita nggak pakai jilbab udah biasa. Karena merasa di sana kayak bukan daerah Aceh lagi kayak gitu kan. Udah tidak tersentuh lagi Aceh Kak, makanya kan. Maka kan ini Kak, terutama kita udah diambil pulaunya dengan begana isu begini. Nah, gimana nih Kak, kita mau dengar nih kan salah satu suara dari Kakak gitu kan. Gimana nih Kak? Iya, memang itu suatu hal yang menggelitik emosi sih kalau menurut saya. Itu menggelitik emosi kita. Di saat kemudian tiba-tiba nih, kayak tadi kan kita nggak peduli nih selama ini karena kenapa? Itu kan ada wilayah masing-masing nih. Itu kan wilayah Singkil. Nah, harusnya pejabat Singkil dalam hal ini bupati lah. Dia ini sudah mengidentifikasi nih aset-aset. Nah, ini kan hal yang terkecil dulu nih di sekitar kan. Rumah dulu lah. Iya, rumah dulu lah. Jangan tiba-tiba dari sana, provinsinya yang ini orang semua ribut ke sana kan. Bupatinya dari kemarin kemana? Misal gitu kan. Nah, harusnya tingkat desa dulu. Desa tahu nggak kalau itu memang wilayah. Kan desa nih, kan ada jangkauan. Desa, kabupaten, desa, kecamatan, kabupaten, ya kan? Nah, kabupaten selama ini tuh mungkin dia, alah kan punya kita, ngapain kita ini? Harusnya nggak gitu. Boleh di data saya dapat nih dari senior lah kan bilang, boleh dicari tahu, tidak ada mungkin yang punya sertifikat tanah
saja di Aceh kita tuh mungkin beberapa. Begitu dia diambil orang ribut. Iya kan? Betul. Baru diurus kan? Iya, baru diurus. Baru diurus. Nah, harusnya ini PR pemerintah. Ini PR pemerintah. Jangan sampai kemudian dicaplok lagi. Kita selama ini merasa aman aja sih, nggak akan ada orang yang ngambil orang punya kita kok, ya kan? Betul. Tapi tiba-tiba kok bisa? Iya. Padahal itu kan kasus persoalan pulau itu sudah beberapa tahun berlalu kan. Dari pemimpin sebelumnya itu udah ada tolak tarik lah ibaratnya gitu dari tahun sekian. Tapi histori sejarah Aceh itu kan nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Sebenarnya kalau kita mau tarik jauh itu batas wilayah Aceh itu lebih luas loh. Lebih luas. Maka sejarah kalau kita disuruh ingat sejarah tuh jadi luka buat kita. Kalau disuruh ingat sejarah itu jadi luka. Kenapa jadi luka? Dari batas wilayah kerajaan Aceh Darussalam itu saja, ya kan, batas wilayah kerajaan Aceh Darussalam itu sampai ke Jambi. Nah, itu Langkat, ya kan. Nah, Langkat, Barus dan Karo itu kan wilayah Aceh yang direbut oleh Sultan Iskandar Muda dari Belanda. Ya kan? Tiba-tiba kenapa hari ini jadi milik Sumut? Itu nggak ada yang protes. Kenapa nggak ada yang protes? Karena kita lalai dengan itu. Pemimpin kita sebelum itu kan kerja pemimpin kita sebelumnya. Nah, tiba-tiba pulau kenapa heboh? Karena sekarang media sosial. Udah mulai ada media sosial kan? Karena media sosial itu yang menyebabkan pengaruh bagi itu tadi. Kenapa nggak ada yang bersuara? Kenapa nggak ada yang bersuara? Dulu. Nggak, ini persoalan pulau nih kita bahas. Kalau yang dulu nggak ada bersuara nih. Tapi kan nggak mau lepas juga kita lagi. Lagi-lagi kan diambil lagi. Nah, untuk 4 pulau ini ada hal yang menggelitik jiwa nih. Emosi. Pertama kita melihat dari sisi pemimpin dulu. Yang punya tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab terhadap ini kan. Kan rakyat nih kan ada gubernur kan gitu. Makanya semua orang diam. Kan ada gubernur. Nah, di saat gubernur diam, anggota dewan diam, semua pejabat diam, DPR RI baru kemarin keluar gitu kan, di saat orang udah pada heboh-heboh semua dia baru keluar loh. Baru keluar. Datang ke pulau, ribut-ribut di pulau dan segala macam. Kita bilang kan, tunjukin lah. Padahal orang udah capek keluar. Nah, tiba-tiba udah mau di ujung nih, ini saya kritik ke gubernur nih. Tiba-tiba udah pada orang heboh semua, udah Nusantara heboh. Gubernur tiba-tiba pada bilang begini, udah ngapain teriak-teriak, itu yang gitu. Ngapain teriak-teriak, itu emang milik kita. Dengan bahasa yang nyeleneh, ya kan, dengan sok-sok lucu lah menurut saya gitu kan. Sok-sok lucu, nyeleneh, itu kan memang milik kita, slow aja. Karena kayak mana rasanya coba? Geram gitu kan. Geram gitu. Kita semua masyarakat nih pada karena kenapa? Api. Kalau misalnya kita membiarkan dia slow, ya kan? Ini jadi. Betul. Jadi di saat masyarakat kan ada gubernur, tuh udah biarin aja lah kan gitu kan. Dan dia di saat dia slow jadi. Kamu kita lagi kan? Nggak ada lagi. Udah cerita udah langsung ketok palu, udahlah pancang. Karena kan Bobby kan udah bilang tuh kita akan pasang pancang prasasti. Terus masyarakat di sana mau diganti KTP, mau didata KTP. Kan itu yang terjadi. Nah, kemudian kita kan terus teriak nih. Saya salah satu orang yang lantang memang untuk itu. Karena ini bicara, karena kita orang Aceh. Nggak mungkin tanah Aceh tiba-tiba jadi hak milik orang lain. Karena kalau kita bicara sejarah, leluhur kita tuh udah bilang, Sultan Iskandar Muda udah bilang, jangan pernah kau biarkan tanah kamu itu diberikan kepada musuh atau diambil musuh. Itu yang harus kita ingat. Nggak mudah loh mempertahankan peninggalan sejarah kita bilang atau tanah yang ditinggalkan. Contohnya orang tua kita nih. Orang tua kita meninggal, tapi dia udah meninggalkan harta buat kita. Ada tanah, ada warisan. Terus kamu nggak urus itu. Ada satu kebun, kita bilang kan. Kebun itu menurut kamu ngapain di situ kosong kok. Gak ada isi apapun. Kamu nggak pernah lihat kebun itu. Tiba-tiba heboh, kamu terkejut. Karena begitu kamu datang, kebun itu jadi milik orang. Awalnya kamu berpikir lah, ngapain kita pikir orang nggak ada apa-apa di situ. Begitu orang datang, dia udah gali emas di situ. Kita keluar kan? Apa yang kamu lakukan? Marah nggak? Marah lah. Ya itulah kita orang Aceh. Oke lah misalnya nggak ada apa-apa misalnya. Ada atau tidak ada sesuatu di pulau tersebut, biarkan aja. Kan nggak masalah. Jadi wisata lingkungan, jadi wisata bahari, ya kan? Ada suatu lihat kayak Raja Ampat. Raja Ampat itu orang berenang ikannya
malah ngumpul kan, kita lihat-lihat di itu kan, kok bisa segitunya gitu. Nah, surga lah kita bilang. Mungkin ini pulau-pulau ini bagian daripada surga. Ada nelayan bisa singgah. Gak usah dia apa-apain, biarkan aja kita bilang. Nah, ternyata usut punya usut, ada indikasi-indikasi ini kan belum ada juga detail dikasih tahu. Ternyata ada migas. Oh. Ya kan gitu kan. Kan ini bahasa di luar nih, termasuk Mualim kan juga mengeluarkan kata-kata bahwa ternyata ada migas. Di situ kayak. Ternyata ada migas. Persoalannya hari ini tiba-tiba kan jadi perdamaian nih. Setelah orang ribut-ribut semua, dia datang ke Jakarta, terus terjadi perdamaian. Bahasa kasar saya bilang orang yang kerja dia ngambil telur merah. Oke lah dia sebagai gubernur, dia sebagai ini, itu kewenangan dia. Silakan kita bilang. Tapi kan penghargaan kepada masyarakat itu di mana? Hari ini tuh yang berjuang bukan dia, kalau menurut saya, tapi rakyat hari ini. Semua, ya? Masyarakat Aceh, Nusantara yang juga ikut menekan terhadap pulau ini tadi. Semua bersuara kan, termasuk orang Medan, orang Sumut, SBY juga. SBY, tokoh-tokoh semua bersuara. Semua pulau ini punya Aceh. Dia yang dulunya diam tiba-tiba datang ke sana cuma teken, yang diteken juga nggak jelas. Hari ini kan juga jadi polemik nih. Surat SK Kemendagri, ya kan? Surat keputusan Kemendagri ini dikeluarkan oleh menteri. Tiba-tiba datang terjadi perdamaian. Ada surat perdamaian. Tapi SK itu tidak dicabut. SK-nya masih ada. Tidak dicabut, tidak dibatalkan dengan SK yang baru. Soalnya perdamaian selesai, SK dicabut juga. Tapi ini nggak dicabut. Nggak ada. Apakah pertanyaan saya, apakah perjanjian damai itu bisa mengakomodir SK yang udah dikeluarkan oleh menteri? Berarti administrasi negara itu lemah. Kalau presiden yang ngomong, Kak? Ngomongan itu kan harus dibuktikan dengan surat juga kan? Surat kan? Karena kenapa? Omon-omon aja nggak cukup. Omon-omon nggak cukup. Dan suratnya harus jelas. Harus jelas. Surat-surat yang biasa gitu kan? Kan ini kan surat pertama memutuskan yang bahwa 4 pulau itu milik Sumatera. Maka harus dibatalkan dengan surat keputusan juga. Berdasarkan dengan hasil data verifikasi dan sudah dilakukan cross check dan segala macam, maka ditemukan kekeliruan. Oleh karena itu SK yang sebelumnya sudah dilakukan maka kami cabut, diganti dengan SK ini. Udah selesai kan? Itu yang ditunggu oleh rakyat Aceh. Tapi hari ini justru SK itu tidak dicabut, hanya dengan selembar surat keputusan damai. Tapi surat itu tidak ada materainya materai 10.000. Kayak macam orang minta maaf. Maaf ya, teken materai 10.000. Stres nih. Kayak kita berantem sama kawan gitu kan ya. Udah kayak orang ribut-ribut ya kan, ribut-ribut atau udah maki-maki orang kan, udah maki-maki orang. Oke, saya udah maki-maki kamu, saya minta maaf, teken materai 10.000. Beli materai di fotokopi. Aku kayak gimana ya? Maaf. Saya tuh kayak melihat yang bahwa ini kok kayak main-main. Jadi surat ini dikeluarkan hanya bentuk supaya meredam, untuk meredam kemarahan masyarakat Aceh, ya kan? Meredam kemarahan masyarakat Aceh. Udahlah kita redam dulu lah sama inilah, publish lah. Tapi mereka lupa pada saat mereka mempublish itu stempel 2 gubernur tidak ada, ya kan? Stempel nih, stempel menteri tidak ada. Dari Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri itu tidak ada stempel. Sekretaris Negara tidak ada stempel. Cuman ada materai 10.000. Apa ini dokumen negara? Apa ini kesepakatan damai? Makanya saya bilang ini tipu-tipu. Tipu-tipu. Bentuk suratnya itu pun kayak surat perjanjian jual beli lembu. Saya bilang tadi, itu kan kayak orang jual beli lembu kan gitu tuh. Tanda tangan dah nih bahwasanya ada transaksi ya. Iya kan? Kayak orang berantem juga tuh, berantem. Udahlah kamu jangan marah lagi, ini perjanjian ini udah. Kan cuma teken materai 10.000. Terus yang anehnya lagi, yang bikin ribut itu kan Tito Karnavian nih, menteri. Kenapa justru di situ menteri itu jadi saksi atas perdamaian 2 orang ini? Kan jadi saksi dari situ. Saksinya adalah Tito Karnavian dan Sesnek, Sekretaris Negara. Yang memicu ributnya itu siapa? Kok tiba-tiba Aceh Sumut itu ribut? Ya kan, yang memicu ributnya itu siapa? Itu kan yang memicu ribut itu kan dari kementerian. Surat yang dikeluarkan oleh menteri Dalam Negeri yang bikin ribut kita berdua. Berarti yang saksi dia? Kenapa justru dia jadi saksi? Ini yang didamaikan 2 orang ini dengan surat jual beli lembu, kan?
didamaikan dengan selembar surat jual beli lembu, tapi yang bikin rusuhnya nggak dapat sanksi. Ini bahaya, ini bahaya buat negara kalau seperti ini konsepnya. Berarti sebagian masyarakat ini tahu, sebagian juga mereka nggak tahu, Kak. Ya. Contoh yang kita lihat, yang Kakak juga barusan kita ngomong, bahwasanya ada yang sambut nih. Bahwasanya ini menjadi suatu yang itu kan yang Kakak bilang tadi. Tiba-tiba dan kemarin dia diam-diam aja, orang udah heboh sedunia, ya kan? Dia slow aja. Dia bilang kan geram juga kita kan. Tiba-tiba dia datang ke sana, pulangnya disambut. Disambut kan? Dia bikin apa? Cuman ke Jakarta, duduk, dengar, terus teken surat jual beli lembu. Hebat sekali orang Aceh. Yang saya khawatirkan justru sebenarnya itu yang datang pergi nyambut dia tuh para penjilat. Iya. Kalau nggak ngejilat nggak bakal begitu. Ada kepentingan. Kalau orang tahu proses perjuangan dan tahu bagaimana apa yang sudah orang lakukan, bukan ke dia. Terima kasihnya. Terima kasih kepada masyarakat Aceh dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah mendukung kami untuk proses perdamaian ini. Tapi dalam proses perdamaian ini ada cacat nih masih. Kami belum mendapatkan pembatalan SK sebelumnya. SK penetapan 4 pulau itu yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Kita belum dapat. Ya kan? Nah, SK penetapan 4 pulau yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri harus dibatalkan dengan SK juga. Bukan dengan perjanjian perdamaian yang cilet-cilet itu tadi. Makanya patut diduga yang bahwa ini hanya tipu-tipu ke masyarakat. Saya khawatir memang dari awal memang di masyarakat itu sudah muncul spekulasi yang bahwa kok Mualim diam-diam aja sih. Ini jangan-jangan ada tanda kutip. Ya kan? Ada tanda kutip. Kalau saya lebih detail saya mau bilang ini diduga ya ada indikasi yang bahwa ada tukar guling kekuasaan dengan sumber daya alam. Kok nggak mungkin seperti dari itu. Dari pemerintahan sebelumnya? Sekarang. Kak. Sekarang. Oke. Kok nggak mungkin ini bisa terjadi. Dan herannya saya tuh hari ini masyarakat Aceh walaupun sebagian teriak-teriak harusnya kan yang menjadi corongnya anak muda nih. Yang harus membangun pergerakan. Mereka tuh nggak boleh ya udahlah biarin aja lah. Sekarang saya lebih miris lagi melihat anak muda kita dengan rasa tidak peduli, mereka justru asik di warung kopi. Justru asik main game. Padahal kondisi bangsa itu udah hancur lebur lah kita bilang. Karena kan. nanti akan ngefek ke mereka berapa tahun ke depan. Itu berefek. Umur saya udah nggak muda lagi. Saya udah 51 tahun umur saya, tapi hari ini saya masih berada di pergerakan ini karena bangsa. Karena panggilan jiwa saya masih di sini. Justru sebenarnya saya berharap yang bahwa saya ini bisa meneruskan, ya ada penerus saya, ada generasi yang selanjutnya yang bisa meneruskan apa yang kita lakukan selama ini. Kita dulu punya Cut Nyadin, kita ini yang perempuan ya, kita punya Cut Nyadin, punya Cut Mutia, Malahayati, Pocut Baren, ya kan, dan banyak perempuan-perempuan Aceh lainnya yang bergelut dalam membangun bangsa. Bahkan berjuang melawan penjajah, Portugis, Belanda, banyak perempuan muncul. Dan di saat mereka tidak ada lagi, kan muncul generasi selanjutnya, ada lagi yang lain, ya kan? Muncul saya hari ini, walaupun cuma sedikit yang bisa saya lakukan. Harusnya di saat saya nggak ada lagi harusnya muncul. Iya, betul, Kak. Tapi kalau mereka nggak belajar apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu mereka, apa yang akan ke depan mereka lakukan? Iya. Nah ini yang harusnya itu diambil kesempatan itu. Saya selalu menyampaikan, saya selalu berada di tengah adik-adik gitu. Saya lebih cenderung bergaul dengan anak muda karena banyak masukan yang bisa kita berikan. Saya selalu bilang yang bahwa selama saya ada bersama kalian, ambillah manfaatnya, saya bilang. Ambillah, kalau memang saya bisa bantu ilmunya, ambillah, saya bilang. Yang penting saya nggak mau kalian seperti ini. Ini anak muda nih harus aware ya, harus peduli ya. Memang harus peduli. Sama keadaan sekarang. Harus. Kita jangan santai lagi di warung kopi, jangan lagi main game. Apalagi yang cewek-cewek itu, ya kita harus ada banyak baca buku, banyak cari pengetahuan, banyak pergerakan gitu ya Kak ya. Ada target lah. Ada target. Betul. Mereka harus punya target. Nggak hanya target itu kuliah. Ya kan? Justru kuliah itu menjadi gerbang pertama mereka dalam berorganisasi. Saya, anak perempuan saya yang paling bungsu itu, dia dari sekarang udah mengikuti jejak saya. Dia giat di OSIS, giat di Pramuka, giat di Paskibraka, semua diikut. Aktif kan? Aktif. Dibandingkan abangnya yang laki-laki. Saya lebih, ini kok malah dia yang lebih ini kan. Nah, tapi saya memberi support.
Mari sobat, cuman paling kita ingatin jangan terlalu capek karena masih muda. Karena saya dulu begitu, karena terlalu memporsir semuanya, ingin semua pengen ikut, jadi kadang-kadang kelelahan juga banyak hal yang udah kita ini kan gitu kan. Nah, makanya saya lihat keinginan itu lebih banyak di anak perempuan dibandingkan dengan anak muda, dengan laki-laki. Karena itu tadi mereka lebih berpengaruh dengan lingkungan. Ya udahlah, yuk ikut warung kopi, duduk, main game dan segala macam. Karena gini loh, bangsa ini kan diteruskan oleh kepada generasi selanjutnya. Yang jadi presiden pasti akan mengganti terus. Ya, yang jadi berputar, ya. minimal jadi kecil itu kan juga akan ada yang ganti nanti, ya kan? Nggak mungkin kecil itu juga terus, pasti ada ganti. Nah, kita menginginkan ada harapan bahwa anak muda ini belajar dari seniornya sekarang, karena otomatis ke depan dia pasti akan jadi orang juga. Kadang kita sekarang kayak gini, Allah ngapain lah, udah ada gitu kan. Tapi kan kita akan ke situ. Karena keadaan loh. Ada satu kondisi yang kemudian menyebabkan kita, dulu aku nggak suka di situ. Nggak suka aku di situ. Tapi tiba-tiba, loh kok aku malah ke situ. Ya kan, kok malah ke situ. Dulu aku jadi pemberontak aja, pokoknya apa-apa pemberontak. Tapi tiba-tiba dia bisa jadi pemimpin. Nah, karena karena pemimpin yang lahir itu tidak semuanya dari yang datang dari orang yang belajar buku, ya kan? Bahkan tiba-tiba dia memang dulu bandel, tiba-tiba jadi sukses. Nah, semuanya kan memang nasib baik sih. Tapi setidaknya anak muda tuh hari ini harus lebih pedulilah terhadap bangsa, pedulilah terhadap daerah. Karena Aceh hari ini tuh luar biasa, memang hancur. 100 hari masa kerja gubernur itu nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai hari ini belum ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Apa yang udah dilakukan? Yang ada polemik. Dari pertama beliau dilantik, itu juga udah kisruh aja tuh kerjanya. Sampai sekarang kan kisruh aja kerjanya. Apa yang dia dapat? Apa yang dia lakukan? Itu yang kita sayangkan. Masyarakat memilih dia menjadi gubernur supaya bisa memimpin Aceh. Harus banyak gerakan. Harus banyak program yang itu benar-benar menyentuh ke rakyat. Itu menyentuh kepada masyarakat. Daerah lain udah 100 hari udah banyak banget. Justru hari ini kita malah dengar mau dimasukin batalion. Di pulau? Enggak, di sini di Aceh. Kan mau dibangun itu dan PD, kemudian Aceh Tengah, kemudian Naga Raya dan Singkil. Ini sekarang saya dengar lagi udah mau nambah ke Tamiang. Jadi 5 nih sekarang berarti. Jadi apa fungsinya? Guna batalion itu untuk apa? Karena dari 4 batalion itu ada 9 kompi yang mau dibangun. 5 kompi serapan, kemudian 1 kompi kesehatan, 1 kompi pertanian, 1 kompi peternakan. 1 kompi lagi kalau nggak saya mungkin lebih ke pangan atau rekonstruksi. Nah, artinya 5 kompi serapan itu fungsinya untuk apa? Kalau tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuannya apa? Misalnya merekrut anak Aceh jadi tentara. Apa semua orang harus jadi tentara? Biar dapat pekerjaan. Bagaimana nasib nelayan? Bagaimana nasib petani? Bagaimana pekebun dan yang lain? Kan harus juga pikir nih. Nah, terus batalion ini itu kan diatur di dalam MOU Helsinki. Udah diatur keberadaan dan kemudian jumlah TNI yang harus ada di Aceh itu diatur. Ada sekitar misalnya yang di MOU Helsinki itu ditetapkan 14.700 lah. 14.700 yang TNI boleh berada di sini. Sisanya itu ada organik misalnya atau berarti ke depan akan dipimpin banyak ya. Iya. Ya kayak kakak bilang tadi kita perlu banyak yang pekerja-pekerja petani gitu kan. Karena Aceh yang dibutuhkan Aceh hari ini memang lapangan pekerjaan. Karena anak muda kita banyak. Kerja nggak ada, kuliah nggak ada, kuliah warung kopi, orang tuanya kerja apa? Ya kan? Kan kita salahin anak muda juga. Kami bingung juga kayak gitu. Bingung, dia mau kerja apa? Kerja warung kopi udah banyak juga orang. Nggak mungkin semua warung kopi mau terima anak muda. Kalau semua warung kopi terima, siapa yang minum kan? Udah penuh sama pekerja. Misalnya. Terus mau kerja bangunan misalnya. Dibawa dari Jawa sana. Karena mungkin lebih murah. Dibawa dari Medan. Lebih murah. 50.000 jadi. Kok kita nggak bisa. Harus UMR. Karena kan namanya juga kita orang Aceh. Tapi kan maksud saya gini. Ini saya beberapa kali memang ada sempat ngobrol kan kasih solusi ini kan. Dan aspirasi dewan kita kan gede-gede. Besar-besar. Satu dewan itu berapa puluh miliar misalnya. Kalau bisa dana aspirasi itu jangan cilet-cilet.
Jangan misalnya nitip ke dinas A 10 miliar, dinas B 10 miliar. Itu kan cilik tuh. Coba satu dewan itu dia dengan jumlah bulat aspirasinya itu dia bawa pulang ke kampungnya. Bawa pulang ke daerah dia. Dia bangun satu misalnya Aceh Timur nih. Di sana kan punya potensi minyak sawit. Karena ada sawit kan. Kenapa dia dengan dana aspirasi dia tuh udah nggak mau bangun pabrik sawit? Kan nggak perlu butuh investor. Karena udah ada dana aspirasi ini. Udah ada dana aspirasi itu. Dana aspirasi itu digunakan untuk membangun pabrik. Dikelola oleh rakyat. Pekerjanya rakyat. Jadi kita simple kan sebenarnya? Iya, jadi kita nggak ngekspor Kak. Kita udah ada minyaknya. Udah. Sawitnya udah ada. Pengolahan minyak ada di sini. Ini selama ini kan semua dibawa ke Medan. Ini udah tuh. Kenapa Medan bisa punya pabrik? Iya. Ya kan? Kita sendiri orang Aceh bisa jadi investor untuk diri kita sendiri. Ngapain sibuk-sibuk cari investor? Iya. Duitnya ada. Maka saya bilang satu dewan. Oh nggak cukup satu dewan. Gandeng lah 2. Ya kan? Misalnya tahun ini bangun dulu apa yang bisa dibangun dengan uang yang cukup itu. Nah tahun depan misalnya nggak boleh double misal. Ya udah tahun depan dari dewan lain double lagi. Ya kan ditambah. Akhirnya jadi kan satu pabrik. Nah contoh lagi misalnya satu dewan dapil 1. Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Berapa orang anggota dewan coba? Berapa orang anggota dewan yang Aceh Besar? Kita hitung nih. Ada 5, ada 10 misal. Kita bilang 5 lah kita bilang. Nah 5 orang anggota dewan itu katakanlah nih contoh. Ada 30 miliar satu dewan. Ini contoh nih. Jangan dibilang nggak segitu. Ini contoh. Satu dewan aja 30 miliar. Nah satu dewan bangun di satu tempat. Dewan yang lain bangun satu tempat. Jadi disebar. Misalnya ada 5 dewan contoh. Aceh Besar bangun 2. Banda Aceh bangun 1. Oh nggak ada, Banda Aceh nggak ada lahan. Ya udah Aceh Besar aja. Ya kan? Ke Sabang bangun 1. Oh Sabang nggak bisa, tempatnya kurang atau bagaimana lah misalnya. Ya udah Aceh Besar aja semua. Ada 3 peternak telur. Kan gitu kan? Kan disebar itu. Akhirnya apa? Kita bisa menutupi kebutuhan telur yang kita butuhkan di masyarakat. Nggak perlu lagi ngambil Medan. Kita kayak pabrik kurang kali Kak ya? Pabrik-pabrik itu kurang kali. Ini contoh nih, harusnya dibangun pabrik pakan. Ya kan? Karena kemarin kan ada masalah tuh terkait dengan ikan-ikan yang busuk. Kalau ada pabrik pakan, ikan busuk itu bisa diolah untuk pabrik pakan. Ada nggak dewan kita itu mikir aspirasi mereka itu satu dewan aja atau godok bareng-bareng lah. Kumpulin dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Nah udah kok dikit misalnya. Kita bikin dibangun ini. Ini enggak. Titip ke dinas kayak kemarin nih dinas pendidikan nih. Ya kan? Pengadaan lampu tenaga surya 12, sekian miliar. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Tong sampah. Untuk apa fungsinya? Harusnya uang yang itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga ada perputaran ekonomi. Ada perputaran ekonomi di sana. Di iya. Dewan kita itu 81 orang. Satu dewan kita perumpamakan satu dewan itu 30 miliar. 30 kali 81 berapa duit? Berapa duit? Banyak kan? Dari aspirasi dewan saja itu sudah menjawab perekonomian masyarakat. Sudah terjawab itu. Karena semua dewan bawa pulang ke kampungnya. Mau bangun pabrik ini. Ya kan? Nah, kelola, siapa suruh kelola di kampung itu? Ya udah kasih ke masyarakat kelola. Ini enggak. Karena mereka titip ke sana 10 miliar, titip ke sana 10 miliar, dinas ini 10 miliar. Ya setengahnya buat mereka. Tadi mereka bisa ngambil fee, dapat keuntungan. Ya kalau bangun pabrik dia dapat apa? Ya bisa dapat juga lah. Oke, aku udah kasih saham. Aku segini. Ya udahlah kan gitu ada persen. Oke lah gitu. Yang penting jadi. Rakyat menikmati, rakyat punya pekerjaan. Nah sekarang janji gubernur aja pabrik ban aja belum jadi. Ya kan? Pabrik rokok entah di mana. Oke Kak, berarti apakah dengan isu yang Pak Pulau tuh menutupin hal-hal ini Kak? Takutnya gara-gara kita banyak celah nih, kayak kita uang tak kemana ini, ternyata dia bangun isu 4 pulau lah, tiba-tiba kita isu-isu yang lama. Contoh, sebelum isu 4 pulau ini ada isu nih Kak, isu apa tuh yang undang-undang RUU TNI, kan nggak dibahas lagi sekarang tuh, ya kan? Jadi kayak tutup Kak, isu-isu yang lama itu tutup. Makanya saya bilang Tito Karnavian itu dia orang yang ahli menciptakan kondisi. Nah itu yang saya bilang. Olahnya ada di sana, dia paham. Pinter. Ini lagi isunya ini lagi booming nih, masalah supaya orang nggak sibuk ngebahas masalah undang-undang TNI, diributin sama kasus
yang lain ya kan. Nah, terus ini lagi booming masalah ijazah palsunya Mulyono, ya kan? Nah, dilempar Raja Ampat, ya kan? Siapa dia malingnya di sana? Ada Bahlil kan, Menteri ESDM, kan kerja dia juga nih, gangsternya Mulyono. Pinter mengalihkan isu ya. Itulah saya bilang, Tito Karnavian orang yang ahli menciptakan kondisi. Saya juga tidak menutup kemungkinan persoalan pulau ini juga bagian daripada skenario yang sedang dibangun. Kalau enggak, gubernur kita nggak senyum-senyum aja. Nggak senyum-senyum. Itu yang saya ini kan. Kalau enggak, gubernur kita nggak senyum-senyum aja. Kan nggak mungkin tiba-tiba kemudian ada datang sumut, kelola itu pulau. Ya makanya dibuat ribut dulu. Buat dulu bahwa seolah itu milik Sumatera. Ribut kan? Nah begitu ribut, ya udah nanti kita damaikan. Kita damaikan nanti di situ deal-dealan lah kau. Nah ini yang dibangun nih. Berarti kan ini kan memang rusak kali ya sebenarnya. Memang rusak. Kak. Dirusakkan isu dia istilahnya diobok-obok kan? Emang diobok-obok. Negara ini diobok-obok sama mafia kayak saya bilang tadi. Orang-orangnya dia juga. Makanya saya bilang mau dibawa kemana negara ini? Rakyat itu lelah loh, lelah dan capek pikirannya. Kenapa? Kami tuh mau tiap hari itu mau kerja aja cari makan, ya kan? Kita mau cari makannya susah, pekerjaan nggak ada, lapangannya yang nggak ada. Kayak orang bilang, ala kalian memang malas lah. Ya betul, malasnya karena kita bukan bidang kita misalnya kan. Ada pekerjaan, tapi bukan bidang kita, bukan maksudnya bidang nggak bisa kita kerjakan itu karena kita nggak spesifik. Contoh. Nah, itu yang saya bilang. Kenapa saya bilang tadi kayak saya lebih fokus kepada perekonomian yang memang menjurus. Kayak contoh membangun ayam-ayam petelur ini tadi. Aceh besar itu kan banyak lahan kosong tuh. Kayak Janto tuh, kan banyak kali lahan kosong. Betul. Kayak kita jalan dari Banda Aceh ke sepanjang perjalanan Banda Aceh Medan ya kan, atau mau naik ke Janto, kan banyak sekali lahan kosong itu. Dan itu bisa dijadikan tempat itu tadi, pabrik misalnya, ataupun peternakan telur ya kan, dan itu kan jauh dari perkampungan. Dan dibikin sebagus mungkin supaya nggak bau, di bawahnya kan ada inovasi-inovasi. Untuk apa juga dinas peternakan, nggak mengarahkan masyarakat. Nah itu yang saya menyayangkan itu, padahal uang kita ada. Gubernur itu tidak perlu cari investor, duit OSUS itu aja bisa diolah. Nah, tapi habis setiap tahun kan? Atau misalnya gini loh, misalnya gini, 1 tahun saja Dewan itu nggak usah terima aspirasi. Karena gini, sebenarnya fungsi aspirasi itu tahu apa sih? Kalau untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu kan ada musrembang di sana. Kan ada musrembang tuh. Ya kan, di musrembang itu kan kayak misalnya desa A butuh jalan. Ya kan diakomodir tuh, kayak misalnya untuk tingkat desa, oh nggak cukup uang desa, pakai uang kabupaten. Nah, kabupaten kota menganggarkan untuk pembangunan jalan di desa B, nah, gitu. Terus Dewan itu kawal, Dewan dari DPRK itu harus kawal, bahwa usulan masyarakat ini harus naik, gimana caranya? Nah, kan yang akan membedah anggaran itu kan di Dewan. Dialah tugasnya mengawal, jadi uangnya kan diflotkan tuh. Diflotkan. Mana-mana yang jadi nanti misalnya pembangunan jalan kan berarti PU. Berapa anggaran yang diberikan ke PU untuk tahun ini? Pagunya berapa? Kan PU kan udah bikin tuh penganggarannya. Untuk jalan ini segala. Dan itu diperjuangkan oleh Dewan. Sebenarnya di situ sebenarnya. Tapi kok tiba-tiba berjalannya waktu tiba-tiba Dewan ini dikasih duit. Ada duit, ada pos duit untuk aspirasi. Tapi ujung-ujungnya aspirasi malah deal-dealan bagi dua untuk Dewan. Bahkan ada yang fiktif kan? Kasus dana BRA. Kasus dana BRA ternyata fiktif. 15 juta. 15, sekian juta. Miliar, sorry. Fiktif itu nggak ada. Laporannya ada. Kegiatannya tidak ada. Uangnya kemana? BRA itu apa Kak Sri Kak? Badan Reintegrasi Aceh. Uangnya itu nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana. Ternyata dikorupsi kan? Siapa yang melakukan korupsinya? Orang dalam. Ketua, kan kemarin terbukti ketua Dewa, ketua BRA. Yang hacker itu. Padahal di belakangnya itu ada lagi kan, nggak dimunculkan. Kenapa? Kepentingan pilkada. Kalau dimunculkan dua itu, udahlah, nggak bisa naik pilkada dia kemarin. Nah itu, makanya saya bilang banyak anggaran Aceh sekarang itu nggak jelas sasarannya. Nah kayak saya selalu bilang ini, padahal kan kalau Aceh mau fokus, ini kan pemerintahan Mualim nih, kan ada 5 tahun.
tahun pertama yang lebih urgent itu apa? Membuka lapangan pekerjaan. Oke, fokus seluruh anggaran. Misalnya untuk membangun pabrik, bangun jalan, ya bangunlah dulu kita bilang kan. Jadi untuk memudahkan masyarakat dalam Transportasi, perekonomian ya kan, bangun jalan, infrastrukturnya dibagusin dulu. Ya, ya. Contoh misalnya yang daerah pelosok, mereka punya hasil kebun, punya hasil tani. Ya kalau misalnya jalannya nggak bagus, hasil pertaniannya nggak bisa keluar. Ya, lambat. Atau Lambat. kendala. Salah satu contoh yang daerah yang selalu saya sampaikan karena sampai hari ini nggak berubah, itu di Kuta Cane. Oh, jalannya masih rusak, Kak? Di daerah Bumbun Indah, Bumbun Alas, dan Lawis Rakut. Karena saya udah pernah ke sana. Mereka itu di sana paling banyak adalah jagung. Memang jagung mereka. Jadi setiap panen jagung, mereka mau kan itu udah ada yang datang kan, pergi mengambil dengan truk dan segala macam. Nah jalan tuh gini, jalan di sana. Itu kalau jalan darat. Nah kalau jalan darat bergelombang ya kan, kayak orang kayak orang di laut kata mereka. Kalau orang tuh kayak di laut, kayak naik kapal gini. Goyang-goyang Nah kalau hujan malah nggak bisa. Becek, nggak bisa jalan, sehingga jagungnya menghitam, rugi. Nah kalau pakai jalan nggak laut sih, sungai. Mereka punya boat. Di sana dibilangnya Robin. Jadi kayak boat perahu gitu. Namanya Robin, tapi kemarin baru kecelakaan. Ada yang tenggelam, terbalik kan. Nah, sehingga yang punya Robinnya jadi tersangka. Nah, kan terbatas kalau melalui jalur sungai. Karena itu kan Sungai Alas. Sungai Alas itu kan sungai terbesar dan terpanjang. Dan paling berbahaya karena kedalamannya itu menurut cerita rakyat itu ada sekitar 20 meter lebih kedalamannya. Dalam sekali. Nah, jadi saya bilang begini, sebenarnya itu kan masyarakat di sana itu bisa tuntut pemerintah loh, karena sudah mengabaikan mereka puluhan tahun. Nah, saya bilang karena kejadian Robin itu kan, kenapa masyarakat di sana tuh nggak tuntut kepada pemerintah karena sudah mengabaikan masyarakat dengan tidak memberikan fasilitas yang layak kepada mereka. Nah itu bisa dituntut karena kan masyarakat bayar pajak. Masyarakat bayar pajak tapi mereka tidak layani, nggak dapat pelayanan infrastruktur. Nah itulah yang saya bilang tadi. Harusnya setiap pemerintah itu dia punya fokus fokus pekerjaan yang harus diselesaikan. Bidangnya masing jangan setiap tahun bangun jalan, setiap tahun bangun jalan gitu kan. Itu aja kan. Itu aja. Karena gini, tahun ini bangun setengah, tahun depan bangun setengah, tambah setengah. Harusnya itu fokus, kayak saya bilang kan, bahwa tahun pertama fokus infrastruktur, misalnya seluruh jalan yang ada di Aceh dari kota sampai pelosok itu udah bagus, mulus, selesai. Sehingga perekonomian masyarakat jalan. Nah, yang kedua apa? Misalnya bangun pabrik-pabrik, misalnya gitu kan, untuk supaya ada pekerjaan masyarakat. Nah, supaya masyarakatnya punya pekerjaan yang orang kan nggak semua bekerja bertani. Untuk ada pekerjaan masyarakat, maka diciptakan lapangan pekerjaan, dibangun pabrik, dibangun peternakan ayam, ya kan, dibangun perkebunan. Jangan merambah hutan. Ini nggak bangun perkebunan, hutannya dirambah. Hutan lindung sekarang dirambah. Masuk tambang. Nah, aneh-aneh nih, banyak lagi kasus sudah di Aceh. Nah, makanya ini batalion yang mau dibangun ini, saya lebih melihat potensinya ke sana, sehingga lapangan pekerjaan masyarakat justru akan teralihkan kepada TNI. Dana juga malah habis di situ. Bakal habis ke sana. Karena kenapa? Setiap tahun pemerintah kita tuh menganggarkan anggaran untuk lembaga vertikal. Nah, setiap tahun pemerintah menganggarkan anggaran untuk lembaga vertikal. Siapa itu? TNI, Polri, BIN, Jaksa, ya kan? Nah, BAIS. Nah, itu dikeluarkan anggaran oleh pemerintah Aceh. Kita udah berapa kali protes. Itu sudah tidak sesuai aturan. Memang nggak boleh. Mereka punya anggaran sendiri dari pusat. Daerah tidak boleh memberikan. Tapi pemerintah Aceh sejak 2017 sampai 2024 ini, sampai 2025 kemarin ditanggalkan, itu sudah mencapai hampir 400 miliar. Banyak. 400 miliar itu kalau kita bangun rumah rakyat, selesai rumah rakyat, nggak ada lagi yang tahun ini bangun 10, tahun ini nanti 1000, selesai kan? Tapi justru kita kasih lagi kepada lembaga lain. Pendidikan juga belum tersentuh, Kak. Ya kan banyak, kalau kita ngomong ini panjang begitu banget. Banyak kompleks. Jadi kan persoalan Aceh itu kompleks sebenarnya. Sangat kompleks. Ya kan sangat kompleks. Nah, kita bicara aset kan. Ini udah tadi batalion, saya bilang, makanya perlu ditolak. Kita nggak mau. Secara MOU Helsinki, keberadaan batalion itu sudah kita sampaikan tadi.
Karena salah satu di dalam poin perjanjian perdamaian yang bahwa tentang TNI ini, militer atau TNI yang melakukan yang melakukan pelanggaran sipil itu dihukum dengan pengadilan sipil. Tapi kita sudah pengalaman beberapa kali terjadi TNI yang membunuh masa sipil, TNI yang berseteru dengan sipil, mereka dihukum dengan hukum militer. Bukan dengan sipil. Bukan proses pengadilan sipil. Di MOU kita terah itu. Ada poin-poinnya. Ternyata nggak itu tidak dilaksanakan. Ini bagian dari pelanggaran. Dan MOU kita itu udah banyak yang dilanggar. Bukan hanya terkait dengan TNI, tapi juga dengan tapal batas, ya kan? Kemudian masalah bagi hasil. Nah, itu juga ada pelanggaran di sana. Apalagi kemarin pencaplokan. Masa kemudian seorang ahli tata negara menyampaikan bahwa keberadaan MOU Helsinki tidak bisa dijadikan rujukan bahwa 4 pulau itu menjadi milik Aceh. Berarti dia nggak menghargai keberadaan MOU. Berarti kalau MOU itu tidak dihargai atau tidak dianggap, berarti MOU batal. Dengan batal MOU berarti perangnya lanjut. Kan itu intinya. Iya, betul. Oke Kak, berarti tadi kita udah bicara panjang banget tentang masalah Aceh nih Kak. Kalau kita kompleks banget kan. Kompleks banget. Mungkin kita nanti akan adakan forum nih Kak untuk kita ngobrol sama anak muda kayaknya lebih masuk untuk yang terbuka lah. Biar mereka gitu, tahu persoalan Aceh. Ya betul. Dan kalau bisa mereka ayo bergerak bareng-bareng kita nih. Ada anak muda itu baru tadi debat juga dengan saya tuh. Dia entah masih Presma ya kan. Dia seolah-olah yang bahwa menganggap ada surat perjanjian damai itu tadi, surat perjanjian damai itu biasa-biasa aja, begitu kan? Nggak usah dia bilang gini, udahlah Kak, nggak usah diperpanjang Kak, ini kan udah aman gini. Saya bilang, kau kuliah jurusan apa? Saya bilang, kuliah kamu udah selesai. Saya bilang kan, coba deh kamu buka lagi. Apakah begini surat yang dikeluarkan oleh negara? Apakah begini surat yang menjadi dokumen penting bagi negara? Saya bilang, kamu belajar lagi deh, saya bilang. Kadang-kadang begini, saya orang yang duluan udah bernegatif, saya males untuk berdebat. Jadi udahlah aku belajar dulu deh. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau orang yang menerima masukan, oh ya Kak, gitu Kak. Jadi terbuka kan. Jadi kita enak juga ngomong. Jadi kalau orang yang duluan nggak menganggap kita, ya berarti dia nggak perlu kita ajarin. Arogan. Udah duluan sok top, kalau saya bilang. Kamu terlalu sok top, saya bilang. Sebagai anak muda harusnya kamu itu lebih banyak belajar pada senior. Karena kenapa? Tidak semua orang seperti kamu. Ada juga anak muda saya bilang yang memang, tapi dia belajar. Dia pengen tahu apa yang terjadi. Tapi banyak anak muda kita sekarang kan nggak peduli kan. Ada yang malah aku nggak di mahasiswa lagi Kak. Saya bilang kamu kan anak muda, saya bilang. Kamu nggak di mahasiswa, tapi kamu bisa melakukan pergerakan di desa. Kamu bisa melakukan pergerakan di daerah kamu. Banyak yang bisa dilakukan. Banyak loh yang bisa kamu lakukan. Betul. Kamu nggak malu sama saya yang udah tua? Saya bilang kan. Kamu nggak malu dengan apa yang saya lakukan? Betul. Nah, jadi anak muda itu harus lebih ini. Misalnya kalau prinsip saya dulu bilang gitu, di masa muda saya kan. Kok kamu mau semua belajar? Karena saya menganggap yang bahwa saya menginginkan diri saya tuh dimanapun saya berada, saya bermanfaat bagi orang. Itu paling penting Kak. Itu makanya kita tanamkan dulu di jiwa kita kan. Kita menginginkan kita punya tubuh nih, Allah kasih tubuh, Allah kasih jiwa. Tapi apakah tubuh dan jiwa kita ini berguna atau tidak? Kita ingin membuat berguna atau tidak? Bermanfaat nggak untuk orang lain? Kalau kita nggak bermanfaat bagi orang lain, justru kita membuat orang lain justru kayak apa ya istilahnya, membuat orang lain merugi lah istilahnya, merugikan orang lain lah intinya. Ya untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Cuman buat tidur makan aja. Tiap hari kita bikin orang nggak senang dengan kita. Nah, itu yang saya bilang tadi. Maka tanamkan dulu dalam diri kita yang bahwa dimanapun kita berada, kita punya manfaat bagi orang lain. Makanya saya belajar. Padahal saya nggak ada basic jadi bidan karena saya nggak pernah kuliah di kebidanan. Tapi saya belajar di bidan. Saya jadi asisten di bidan. 2 tahun saya jadi asisten di bidan. Nah, jadi setelah saya tahu bagaimana menolong orang melahirkan.
Bagaimana saya menggunakan obat-obatan. Jadi pada saat tsunami kemarin waktu relawan, saya bisa tolong. Udah bisa kita manfaatkan kan. Terus belajar skill juga penting. Walaupun kita perempuan, ya kan. Apa aja, buat kue, apalah gitu. Pokoknya skill yang kita punya. Kenapa? Di saat kita nanti menikah, perempuan nih, saat kita menikah, terus suami kita nggak punya pekerjaan, apa kita diam aja di rumah terus nunggu suami bawa pulang? Yang ada ribut tiap hari di rumah kan? Nah, tapi kalau istrinya serba bisa, ya udah ada aja yang dia kerjakan. Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Udahlah aku bantu suami lah buat kue, jualan, jahit. Itu dia. Kan itu fungsinya tadi. Nah, supaya kita semua bisa. Nah, terus apa lagi yang harus kita bisa? Karena kenapa? Di saat kadang kita satu hari terdampar, gitu, kita bilang lah kan. Di pulau gitu. iPad aja itu. Nggak ada orang gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang terdampar juga di sana butuh bantuan. Kan nggak mungkin sama-sama nggak bisa berenang bisa. Tapi kita punya keahlian. Oke lah, kita udah berdua nih. Kita sama-sama nih. Oke, apa yang kita lakukan? Kita kasih ide, kita buat bla bla. Yuk kita bikin ini. Jangan ngeluh. Betul. Kayak saya bilang, lakukan apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jangan pernah berhenti di saat kemudian kamu menemukan hambatan. Itu adalah tantangan. Perjuangkan, teruskan. Nah, dobrak. Kalau saya gitu. Nah, lawan angin itu. Lawan angin itu. Jangan diam gitu kan? Iya, jangan diam dan jangan pernah puas dengan apa yang kamu capai. Nah, jangan pernah puas. Aku udah dapat ini, udahlah ya. Jangan. Karena kamu nggak pasti harus terus. Saya gali terus, saya dapat lagi. Itu yang harus dimotivasi bagi anak-anak muda kita sekarang. Itu saran dari Kakak Linda sendiri, Kak. Oke, Kak, ini closing statement mungkin. Apa Kak pesan ya buat kita nih anak muda? Oke, tadi sebenarnya udah pesan banyak tadi tuh. Dengan keadaan Aceh ini udah banyak kali ya Kak pesan. Kami berterima kasih banget. Ini jadi istilahnya jadi terbuka lah tuh anak muda ini Kak. Oke, boleh nggak sedikit aja Kak terakhir kita untuk closing statement ya. Closing statement untuk Kak Linda, pesan untuk anak muda Kak, boleh di depan kamera Kak. Oke. Buat adik-adik aku tercinta, masa mudamu itu nggak lama. Karena dari masa muda kamu akan beranjak kepada masa tua. Jika di masa muda kamu tidak memanfaatkan apa yang ada di depan mata kamu hari ini, maka kamu akan rugi dan menyesal ke depan. Karena kenapa? Kesempatan itu ada di depan mata, maka manfaatkan. Terus belajar. Kamu harus selalu menjadi motivator buat orang lain. Dan harus menjadi leader bagi siapapun. Agar kenapa? Ke depan kamu bisa meneruskan dan melahirkan penerus-penerus kamu yang akan menjadi pemimpin untuk bangsa ini ke depan. Saran saya dan harapan saya untuk adik-adik kami, sudah cukup masa bermain. Kita ada persoalan bangsa yang hari ini urgent dan harus kita lakukan perubahan terhadap bangsa. Kita sama-sama pikirkan bangsa kita agar bangsa kita maju, bangsa kita sejahtera, rakyat kita makmur. Harapannya ada di tangan kalian anak muda. Kami sebentar lagi pensiun, istirahat, menikmati apa yang sudah kami lakukan. Maka penerusnya ada kalian. Maka kamu harus mampu untuk melawan tantangan tersebut. Dengan cara tetap semangat, punya keyakinan, konsisten, dan berintegritas. Itu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Kak. Tepuk tangan semuanya.